Jadi dapat dipastikan bahwa pernyataan ke-30 fadilah salat tarawih dari malam pertama sampai malam terakhir itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Sarjana Lovers. Berjumpa lagi dan lagi-lagi kita berjumpa dengan saya Sarjana Muda. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semakin meningkat ilmu pengetahuannya. Baiklah Sarjana Lovers, sebelum kita lanjut ke pembahasan inti hari ini, saya selaku admin Sarjana Muda Official mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan dan selamat melaksanakan ibadah-ibadah puasa dan ibadah-ibadah di bulan Ramadan yang lainnya. Semoga semua amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amalan di suatu hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Sarjana Lovers, tanpa lagi berbasa-basi karena dikhawatirkan akan basi, apalagi keadaan sedang haus dahaga, tentu akan memancing emosi para pendengar yang setia ataupun pendatang yang baru. Baiklah Sarjana Lovers, hari ini kita akan membahas sebuah permasalahan yang fenomenal, yang sangat-sangat fenomenal dan sangat kontroversial di kalangan masyarakat Islam. Yang mana di sini kita akan membahas suatu pernyataan yang terdapat dalam suatu kitab yang mengatakan bahwa barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih di malam pertama Ramadan maka akan diampunkan segala dosanya sehingga menjadi fitrah ibarat baru lahir dari ibunya. Apakah pernyataan tersebut benar Sarjana Lovers? Apakah benar mereka yang melaksanakan sholat tarawih di malam pertama akan diampunkan segala dosanya sehingga mereka kembali menjadi suci sebagaimana anak kecil yang baru lahir yang suci daripada segala dosa dan segala noda, ataupun ibarat dengan kertas yang putih tanpa tinta, tanpa noda sedikit pun? Baiklah Sarjana Lovers, sebelum saya menjawab pertanyaan ini, bagi pendatang baru di bulan suci ini, bantu menambahkan amal jariah dengan cara subscribe, like, and comment, dan juga share video-video ini agar bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Baiklah Sarjana Lovers, mengenai pertanyaan tersebut saya akan menjawab berdasarkan pandangan-pandangan ulama yang ada. Menurut kesepakatan ulama ahli hadis bahwa ketika itu disebutkan hadis maka itu bukanlah hadis, karena tidak ada satupun terdapat di dalam kitab-kitab hadis, baik kitab hadis yang 6 ataupun kitab-kitab hadis lainnya. Walaupun disebutkan di situ adalah hadis yang diisbatkan kepada Sayyidina Ali, namun perlu Sarjana Muda luruskan bahwa pernyataan tersebut bukanlah hadis. Tapi ada hadisnya tuh, setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah. Iya benar, ada hadis yang mengatakan bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang baru lahir maka mereka terlahir dalam keadaan fitrah, fitratul Islam, suci, tidak berdosa dan tidak punya kesalahan apapun. Namun orang tua mereka lah yang menjadikannya, apakah mereka Nasrani ataupun Majusi ataupun Yahudi ataupun Konghucu, PKI dan lain-lain sebagainya, maka itu daripada didikan orang tuanya. Salah didik maka akan berakibat sangat fatal, apabila benar cara mendidik maka akan berakibat sangat bagus untuk kita di dunia maupun di akhirat nanti. Baiklah Sarjana Lovers, yang pertama bahwa pernyataan tersebut bukan hadis. Tapi katanya diampuni dosa yang lalu. Iya benar, itu juga benar. Ada hadis yang mengatakan bahwa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu benaran ada hadis, yakni barang siapa yang mendirikan salat malam atau qiyamul Ramadan, qiyam Ramadan, ulama berpendapat di sini adalah salat tarawih, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu.
Namun apakah benar segala dosanya akan diampuni sarjana lovers? Apakah mereka benar seperti anak kecil yang baru lahir sehingga mereka fitrah tanpa dosa, tanpa noda sedikit pun lagi? Tentu bukan, teman-teman. Kenapa bukan? Karena yang dimaksudkan di dalam hadis tersebut adalah, menurut ulama, mayoritas ulama seperti Imam Nawawi dan lain-lain sebagainya mengatakan bahwa yang dimaksudkan dosa yang diampun dosa yang lalu adalah dosa-dosa yang kecil. Kenapa hanya dosa yang kecil sarjana lovers? Karena apabila kita mempunyai dosa-dosa besar, tentu cara satu-satunya supaya diampuni dosanya adalah dengan cara bertobat, yakni dengan cara taubatan nasuha, tobat yang sebenar-benarnya, tobat yang memiliki syarat-syarat tertentu, dan kita harus melengkapi keempat syarat tersebut. Itu baru segala dosa kita diampuni lagi seperti baru lahir. Namun di sini, apakah hal tersebut sama dengan melaksanakan sholat tarawih? Apakah sholat tarawih di malam pertama sama dengan taubat nasuha? Tentu tidak sama, teman-teman sarjana lovers. Sangat-sangat jauh, sangat-sangat tidak sama. Setelah apalagi dosa kita adalah dosa yang berkaitan dengan manusia. Syaratnya adalah harus membayar segala dosa yang kita perlakukan terhadap makhluk Tuhan, dan juga harus kita bayar segala dosa-dosa kita dengan Tuhan. Contohnya, puasa yang lalu kita tidak melaksanakan puasa, sedangkan kita tahu bahwa kita adalah orang yang wajib untuk melaksanakan puasa karena sudah memenuhi syarat wajib puasa. Namun kita masih lalai karena terlalu sibuk dengan dunia dan terlalu sibuk mencari nafkah dunia sehingga kita mengesampingkan puasa tersebut. Di sini ketika kita puasa, di sini ketika kita tidak melakukan puasa, apakah dengan sholat tarawih ini sudah terampun semuanya? Kita sudah suci, sudah diampuni segala dosa kita sehingga kita tidak lagi berdosa karena meninggalkan puasa tahun lalu. Ataupun dosa yang berkaitan dengan manusia, sarjana lovers, misalnya kita sebelum Ramadan ini pernah mencuri barang orang seharga 1 juta. Apakah dengan sholat tarawih semuanya sudah diampuni oleh Allah? Tentu tidak, sarjana lovers. Kalaupun kita tobat, maka tobat kita baru sempurna salah satunya dengan cara membayar ataupun mengembalikan apa yang telah kita curi dari orang lain. Jadi di sini dipertegaskan bahwa dengan beberapa contoh tadi tidak mungkin salat tarawih di malam pertama mampu mengampunkan segala dosa-dosa yang sudah kita perbuat sehingga kita suci seperti anak yang baru lahir. Namun walaupun ada hadis adalah dosa kecil. Apa itu dosa kecil? Yang tidak ada ancaman terlalu serius di dalam Al-Quran ataupun hadis. Contohnya lelaki yang memakai emas dan lain-lain sebagainya. Sedangkan dosa-dosa besar seperti tidak puasa, tidak sholat, mencuri, berzina, mengupat, adu domba, apalagi hisap-hisap sabu dan main chip, tentu itu bukan dosa kecil, sarjana lovers. Jadi dapat dipastikan bahwa pernyataan ke-30 fadilah salat tarawih dari malam pertama sampai malam terakhir itu adalah bukanlah hadis, dan pernyataan tersebut jelas-jelas bertentangan dengan syariat Islam karena bertentangan dengan firman Allah tentang taubat nasuha dan juga dosa-dosa yang lainnya yang hanya diampuni dengan taubat. Jadi baiklah sarjana lovers, sampai di sini dulu pernyataan di sini. Bagi sarjana lovers yang menonton video ini ataupun bagi pendatang baru, jangan lupa share video ini. Jangan lupa share video ini agar yang lain juga tidak lagi tertipu, tidak lagi terjadi kesalahpahaman. Walaupun benar tersebut dalam kitab, tetapi kitab tersebut masih banyak hal-hal yang kontroversi
banyak hal-hal yang kontroversial di dalamnya yang perlu dikaji lebih dalam lagi dan perlu wawasan lebih luas lagi untuk mengaji ataupun mengkaji kitab tersebut. Jadi bagi teman-teman sarjana muda ataupun sarjana lovers, mari bantu channel ini bermanfaat bagi banyak orang. Jangan sampai terjadi lagi kesalahpahaman tentang fadilah salat jamaah tarawih tersebut, yang mana dengan kesalahpahaman tersebut akan menyebabkan kesalahpahaman yang kedua. Apakah itu? Nah, pertanyaan yang bagus. Untuk kesalahpahaman yang kedua ini akan kita bahas di hari berikutnya, di video berikutnya. Maka jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Sarjana Muda. Sekian dulu teman-teman Sarjana Lovers. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi amal jariah di bulan yang suci ini dengan cara subscribe, like, comment, and share video kami agar bermanfaat bagi banyak orang, khususnya orang Islam. Sekian dulu, salam akal sehat, salam edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.